Selamat pagi sahabat tani, perkenalkan nama saya Tarwidi. Saya bergabung di Balai Tani Saranea ini. Saya belajar mengolah pupuk, yang dimana Balai Tani Saranea ini diadakan untuk menampung warga petani yang ada di Dusun Delen dan sekitarnya. Balai Tani Saranea ini didirikan oleh donatur, yaitu yang bernama Ibu Helena, dan didukung oleh Biksu Damakaro Mahatera dan diperhatikan oleh Biksu Utamo Mahatera, dan hingga sampai sekarang ini masih berjalan dengan baik. Balai Tani Saranea ini lokasinya terletak di Dusun Delen, Kelurahan Teleter, Kecamatan Kaluran, Kabupaten Temanggung. Adapun tujuannya adalah untuk memberdayakan petani yang di Dusun Delen, Dusun Krecek, dan sekitarnya. Proses pemilihan tanaman itu sebetulnya kalau dulu pertama itu tanaman teh dengan pohon apokat. Jadi pernah akan dibuat sebagai kebun teh yang dilindungi oleh pohon alpukat. Tapi untuk pohon tehnya itu nggak bisa berlanjut dikarenakan petani sini sangat jauh untuk mempelajari tanaman teh itu sendiri. Jadi bisa dibilang kurang suka. Yang disukai tanaman ini alpukat, yang sampai sekarang masih berjalan. Cara pengelolaannya di sini adalah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada bidang pupuk, terus bidang budidaya, terus bidang pembibitan. Ya. Nah, yang di bidang budidaya itu bisa membantu ke penanganan hama dan pengamatan. Langkah-langkah untuk melakukan pembibitan adalah dari bibit disemai hingga tumbuh sekitar umur 4 bulanan seperti ini. Selanjutnya adalah penyortiran untuk bibit yang bagus untuk disambung dengan bibit yang dipilih. Yang seperti ini, yang batangnya besar, daunnya tebal, hijau, seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita praktek untuk okulasi apokat. Alat yang digunakan untuk menyambung apokat yang pertama pisau dan plastik untuk talinya, dan plastik es untuk membungkus hasil sambungan. Entres yang kita akan gunakan adalah jenis peluang, dan yang kita pilih adalah yang seger dan masih agak muda biar mudah hidup. Setelah itu bersihkan dulu daunnya. Dan siap. Untuk pemilihan bibit saling yang akan kita sambung, untuk yang pertama kita pilih dari batangnya yang nggak terlalu tua dan yang nggak terlalu muda. Ini agar ketika disambung untuk resiko kehidupannya itu maksimal dan resiko kematiannya sedikit. Untuk pemilihannya kita bisa lihat dari jenis batangnya yang masih hijau muda. Seperti ini contohnya. Ini langsung saja kita potong menjadi dua bagian. Untuk yang itu kita tinggalkan. Setelah batangnya kita potong, selanjutnya kita belah menjadi dua bagian, tapi jangan terlalu panjang. Kita langsung belah seperti ini. Dan untuk selanjutnya, untuk entres yang udah kita petik tadi, kita kupas.
setelah kita kupas menjadi bentuk seperti ini, langsung kita masukkan ke batang yang sudah kita potong. Usahakan untuk di bagian kulit dan juga dalamnya itu merapat sempurna, jadi nanti bisa untuk kehidupannya bisa maksimal seperti itu. Terus lanjut kita tali. Untuk penalian diusahakan sekencang mungkin ya, supaya nggak ada rongga di dalam sambungan tersebut. Lalu kita bungkus dengan menggunakan plastik es krim. Setelah itu kita ikat. Dalam sambungan yang pertama sudah jadi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat yang udah kita sambung. Nah, untuk sambungan yang udah kita sambung ini sekitar 2 minggu, kita bisa lihat seperti ini udah kelihatan pupusnya sudah keluar, itu artinya udah bisa kita buka plastiknya. Langsung aja kita buka, kita lihat sama-sama. Nah, seperti ini. Apabila udah ada terobosannya seperti ini, udah bisa dibuka dan nanti tinggal perawatan. Proses penyemprotan ini karena ada beberapa faktor, misalnya tanaman terkena wereng, kutu kebo, dan ulat bulu. Misalnya seperti pohon ini terkena ulat bulu, disemprot menggunakan pestisida. Penanganan untuk hama kumbang bubuk agak sedikit berbeda dengan penanganan yang tadi. Kalau untuk kumbang bubuk seperti ini berlubang. Caranya penanganan adalah dengan cara ini dibersihkan dulu kotorannya, dan lubang tempat kumbang bubuknya kita suntik menggunakan pestisida. Nah, kita tahu bahwa semua tanaman pasti sangat membutuhkan pupuk. Nah, di Sarania ini kita memproduksi pupuk berupa fermentasi. Ada 2 jenis pupuk yang kita produksi. Untuk yang pertama yaitu pupuk padat, dan yang kedua yaitu pupuk cair. Untuk pengolahan pupuk padat, untuk pertama dulu bahan-bahannya kita menggunakan rerumputan yang ada di sekitar Balai Tani Sarania. Untuk cara pengolahannya kita menggunakan yang pertama yaitu bahannya E4, terus yang kedua yaitu tetes tebu. Nah, ini nanti kita campurkan dengan air, lalu kita semprotkan ke rerumputan yang udah kita seperti tadi. Setelah itu kita bisa tutup menggunakan terpal. Setelah itu akan menjadi seperti yang di sana. Mari kita lihat. Kali ini kita akan melakukan pemupukan kepada pohon yang agak besar. Dalam melakukan pemupukan ini jangka waktunya setiap 4 bulan pemupukan padat. Langsung saja kita mulai ke proses pemupukan. Proses pemupukan pupuk harus dicereng merata dan dikasih jarak
sekitar 1 jengkal tangan. Selanjutnya, kalau pupuk sudah merata, supaya pupuk tidak membuat terkena panas, dengan gulma yang tadinya di dekat pohon ini sudah Ini adalah contoh pohon yang sudah berumur 4 sampai 5 tahun. Sudah mulai berbuah. Ini sudah panen sekitar 3 kali, yang ketiga kali ini.